semuanya, senang sekali rasanya saya Ririn, Nur Fajriani Ririn, bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara live ngobrol virtual. Konnichiwa. Waduh, luar biasa sekali nih Tribuners. Kata konnichiwa sudah tahu nih pasti narasumber kita hari ini dari mana? Ya, dari Jepang. Tapi sebelumnya kita mau bincang-bincang sama orang dari Jepang ini, kita mau ingatkan dulu kepada Tribuners semuanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Dan juga Tribuners, kalau misalnya punya pertanyaan seputar Jepang, boleh sekali langsung tinggal komen di YouTube channel Tribun Timur. Dan orang Jepangnya adalah Bapak Yasue Katsunobu, Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar. Kita sapa dulu kali gitu. Halo Pak, apa kabar? Ya baik, terima kasih. Kalau bahasa Jepangnya apa kabar tuh? O genki desu ka? So, genki desu. Hai. 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 Oke Tribuners, kalau kata hai itu artinya iya, baik. Iya, baik. Waduh, jadi kabar Bapak ini baik. Bapak Yasue Katsunobu merupakan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar. Bapak baru bertugas di Makassar sebagai Kepala Kantor Konsuler Jepang. Nah, kita akan bertanya-tanya di Tribuners tentang bagaimana sih keseharian Bapak dan juga pandangan Bapak tentang kota Makassar. Dan Bapak ini sudah baik sekali sudah menyempatkan waktunya Tribuners untuk bisa berbincang bersama Tribun Timur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Oke, baik Pak. Pak, ini Bapak tiba di kota Makassar ini kapan Pak? Ya, tanggal 23 April yang lalu saya baru sampai di Makassar. 23 April 2021 tiba di Makassar dari penerbangan Jepang. Dari Jepang langsung ke Makassar dan bisa berkunjung langsung, menyempatkan waktunya buat berbincang dengan Tribun Timur. Waduh, luar biasa sekali Pak. Pak, apakah ini yang pertama kalinya Bapak ke Makassar sebelum atau mungkin sudah berkali-kali, dan sebelumnya Bapak tugasnya di mana Pak? Saya ke Makassar beberapa kali, mungkin 30 tahun yang lalu dan juga 20 tahun yang lalu pernah. Tapi kali ini saya ditugaskan ke Makassar itu pertama kali. Tapi ternyata sudah pernah berkunjung ke kota Makassar di 30 tahun atau 20 tahunan. Waktu itu artinya Bapak masih muda. Masih muda. Iya, masih kuliah atau kerja Pak? Waktu itu tugas belajar. Tugas belajar. Bahasa Indonesia. Oh, artinya pertukaran pelajar dari Jepang ke Makassar. Waduh, itu Pak impian saya salah satunya Pak untuk bisa pertukaran pelajar. Tapi ya mau di apa Pak? Istilahnya tukar belajar sama universitas lain. Kalau orang bilang lain nih Pak, gitu. Oke Pak. Nah, selama jadi di sini Bapak sudah ada berapa bulan Pak? Di Makassar hari ini 1 bulan, masih baru 1 bulan setengah. 1 bulan setengah, sudah mau 2 bulan ada di kota Makassar sebagai Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar. Oke Pak, selama kurang lebih 2 bulan di Makassar Pak, kesan Bapak terhadap kota Makassar itu seperti apa Pak? Ya, kesan saya sangat bagus, terutama cuacanya sangat baik, seperti langit biru sekali, dan juga Selat Melaka itu juga sangat biru, dan juga kota Makassar itu seperti kota yang berkembang, banyak bangunan, juga banyak pohon-pohon besar, hijauan juga tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Kalau di Makassar ini banyak pohon yang hijau, kalau di Jepang banyak pohon yang warna pink, sakura. Ya, itu waktu hanya waktu sakura saja. Ya mungkin bisa Pak dari Jepang mungkin dibawa nanti sakuranya ke Makassar Pak, biar kelihatan Jepang Makassar ala-ala Jepang Pak. Ya. Nanti kalau ada waktu. Baik Pak, kalau untuk makanannya sendiri Pak, ini Pak Yasue sudah coba makanan-makanan apa aja yang khas Makassar? Ya, saya coba di pisang epe. Pisang epe, waduh. Dekat Pantai Losari. Pantai Losari. Terus apa lagi Pak? Dan juga Jalan Kote. Jalan Kote. Ya, sangat suka sekali. Suka sekali Jalan Kote, pisang epe. Coto Pak, sudah pernah coba? Sudah coba, tapi kalau coto Makassar sedikit saya tidak suka. Belum terbiasa. Memang sih Tribuners, kalau saya juga Pak antara pisang epe sama Jalan Kote saya lebih pilih pisang epe. Kalau Bapak nih pisang epe sama Jalan Kote, lebih pilihnya Jalan Kote Tribuners. Kalau kontro Pak, pernah coba? Belum. Tapi coto Bapak sudah coba tapi masih kurang berasa di lidah lah Pak, gitu ya. Nanti kalau lama-lama Pak bertahun-tahun di Makassar juga bakal
istilahnya ngidam coto. Ya, ya, benar-benar. Ngidam coto Makassar. Baik Pak. Kalau untuk tempat wisata di Sulsel yang paling Bapak ingin kunjungi Pak, atau mungkin sudah ada nih tempat wisata di Sulsel yang sudah Bapak kunjungi? Dulu saya pernah ke Toraja. Tanah Toraja. Tanah Toraja. Waktu muda itu. Waktu masih muda. Waduh. Pak, saya saja orang Sulsel Pak, belum pernah ke Toraja Pak. Ya. Oh, jadi Bapak waktu umur masih muda, waktu mahasiswa sudah pernah ke Toraja. Iya. Oh iya. Terus yang paling Bapak ingini nih selanjutnya next tempat wisata sebagai kepala kantor konsuler Jepang, mungkin ada perasaan wah mau kesini deh misalnya Pak. Mungkin di Sulawesi Selatan mungkin tempat Marino saya belum pernah. Malino. Ya, saya ingin ke sana. Iya. Kebetulan pekan lalu Pak saya sudah pernah ke Malino. Jadi nanti kalau misalnya Bapak butuh pemandu wisata ke Malino, bisa telepon saya Pak. Oh, iya. Kita jalan bareng ke Malino. Oke Pak. Kalau Bapak nggak mau tanya saya Pak, saya mau kemana misalnya kalau ke Jepang? Oh. Coba tanya saya Pak. Apakah pernah ke Jepang atau Oh iya, belum pernah Pak. Tapi kalau ditanya mau kemana, paling mau kemana itu mau ke Tokyo Pak. Waduh, luar biasa. Iya. Dan katanya juga ini Bapak rupanya tinggalnya di Tokyo, kota Tokyo Pak. Ya, lama di Tokyo. Oke, di Tokyo. Jadi nanti kalau misalnya Tribuners, kalau misalnya lagi pengen ke Jepang atau mungkin punya pertukaran pelajar juga ke Jepang, bisa nanti kalau ke Tokyo hubungi Bapak. Apalagi orang Makassar Pak, boleh? Ya, boleh. Jadi boleh berkunjung ke rumahnya Bapak. Aduh, luar biasa. Arigato gozaimashita Pak. Ya, Hai. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sudah banyak ini pertanyaan yang terangkum ini buat kita kepoin bagaimana sih Bapak kesehariannya dan juga bagaimana juga sosok Pak Yasue ini sebagai kepala kantor konsuler Jepang di Kota Makassar. Baik Pak, kalau untuk Bapak melihat perkembangan kerjasama Jepang dan Sulsel saat ini Pak gimana? Saya kira kerjasama itu selama ini sudah sangat baik dan hubungan juga sangat erat. Terutama saya tekankan bidang pendidikan itu sangat penting. Jadi Jepang selalu sampai sekarang juga dalam keadaan COVID-19 menawarkan beasiswa kepada mahasiswa atau siswa-siswa SMA untuk perguruan tinggi di Jepang. Jadi ada beasiswa yang ditawarkan juga untuk mahasiswa di Sulawesi Selatan kalau misalnya mau pertukaran pelajar atau mau belajar langsung di Jepang. Iya, betul. Iya, itu langsung dibiayai sama pemerintah Jepang, Pak. Ya, tentu ada seleksi ujian. Iya, ada ujian. Kalau sudah ujian sudah lulus bisa dapat beasiswa. Beasiswa ke Jepang, waduh luar biasa sekali Pak. Saya jadi ingin ini beasiswanya S1 atau S2 Pak? Ada juga ada untuk S1, S2, S3, ada D3, D4, ada macam-macam program. Jadi bagus sekali, ternyata erat sekali hubungan kerjasama antara Jepang dan juga Sulsel karena kita sudah disiapkan beasiswa langsung dari Jepang bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Jepang mulai dari S1, S2, S3 dan itu semuanya gratis dibiayai oleh Jepang dan ada persyaratannya tadi Pak harus ujian dulu. Ya, harus ikut ujian, lulus ujian. Lulus ujian dulu dan beberapa persyaratan lainnya. Jadi beasiswa ini Pak sudah lama disiapkan oleh Jepang atau gimana Pak? Ya sudah lama. Justru kalau mahasiswa dari Indonesia itu paling banyak kalau bandingkan dengan negara lain, dari Indonesia itu paling banyak di Jepang. Paling banyak mahasiswa Indonesia di Jepang. Kalau dibandingkan dengan negara lain. Negara lain, iya Pak, betul. Karena saya juga kita juga nih Pak, beberapa vlogger dan juga YouTubers yang membagikan bagaimana keseharian mereka di Jepang itu mahasiswa Indonesia Pak. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa melihat langsung, oh ternyata begini suasananya Jepang karena banyak ternyata mahasiswa di Jepang dari Indonesia yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Jepang dan juga mereka banyak berbagi Pak di lewat YouTube. Jadi kita juga bisa langsung melihat, waduh ternyata erat sekali kerjasama Jepang dan Indonesia khususnya Sulsel ini. Waduh Pak, kita bicara soal mahasiswa nih, kita bicara lagi soal alumninya Pak. Nah, seperti yang diketahui Pak, jumlah alumni dari Jepang itu cukup banyak di Sulsel. Nah, terus bagaimana kolaborasi dan kedekatan dengan para alumni Jepang tersebut Pak? Ya, kalau alumni Jepang itu ada membangun satu organisasi namanya Brusada.
perusahaan. Kami selalu bekerja sama dengan mereka untuk misalnya kegiatan budaya memperkenalkan Jepang dan juga berbagai kegiatan kami selalu bekerjasama. Jadi kami selalu mengharap mereka bisa menjadi jembatan antara Jepang dengan Sulawesi Selatan. Baik, jadi ternyata alumni-alumni Jepang di Sulsel itu punya organisasi perkumpulan mereka para alumni, dan juga kantor konsuler Jepang tentunya selalu menjalin kerjasama, menjalin silaturahmi, dan juga ternyata ini menjadi harapan tersendiri untuk kantor konsuler Jepang, bagaimana agar para alumni Jepang ini bisa menjadi jembatan untuk kerjasama dan juga memperkenalkan budaya Jepang juga di Indonesia, memperkenalkan orang orang Indonesia perkenalkan Jepang, orang Jepang perkenalkan Indonesia di Jepang sana, Pak. Gitu. Jadi luar biasa sekali kerjasama antara Jepang dan juga Indonesia, khususnya di Sulsel dan terkhusus lagi di Kota Makassar. Waduh, luar biasa sekali, Pak. Nah, kalau program kerja kantor konsuler Jepang, kita ke kantor konsuler Jepang lagi nih, Pak. Kalau kerja dan juga program kerja kantor konsuler Jepang itu seperti apa, Pak? Ya, tugas kantor kami adalah untuk menjalin hubungan yang baik dan menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepang dengan Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Jadi kami melaksanakan berbagai kegiatan seperti kegiatan pertukaran budaya dan juga untuk lancar pertukaran antara transportasi kedua belah pihak. Jadi dan juga kami selalu kerjasama dengan pihak Kota Makassar. Kalau ada kegiatan budaya seperti F8, kami selalu ikut. Bapak sampai ingat nih F8, padahal sudah beberapa tahun ini, Pak, tidak digelar lagi, tapi Bapak masih mengingat. Ternyata juga kantor konsuler Jepang punya kerjasama sama F8 itu, Pak. Kerjasamanya seperti gimana, Pak? Ya, kami ikut acara itu. Dan juga mungkin di acara momen F8 itu juga memperkenalkan bagaimana budaya Jepang, bagaimana Jepang. Waduh, luar biasa sekali. Dan tak hanya itu, Tribuners, ternyata juga saya jadi teringat, Pak, baru-baru ini kantor konsuler Jepang juga menggelar semacam kayak lomba esai, lomba cerpen, itu juga digelar sama kantor konsuler Jepang. Dan pengumumannya kapan, Pak, itu? Mungkin akhir bulannya atau awal bulan depan mengadakan penyerahan hadiah. Itu yang diikuti oleh anak SMA, SMP, dan lain-lain. Itu, Pak, hadiahnya mungkin bakal ke Jepang atau uang tunai, Pak? Pernah ada hadiah untuk mengundang ke Jepang, tapi karena ada COVID-19 itu sempat tertunda. Jadi untuk sementara tidak ada hadiah untuk mengundang ke Jepang. Tapi uang tunai saja. Hadiah bentuk barang, uang tunai, dan lain-lain. Tapi sebelumnya ternyata ada kerjasama juga dan juga hadiah buat pemenang yang mengikuti kompetisi yang diadakan oleh kantor konsuler Jepang. Ada hadiahnya langsung berkunjung ke Jepang, tapi karena pandemi COVID nih, jadi kita harus berharap terus ini, Pak, supaya pandemi COVID bisa cepat hilang dan juga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya tidak hanya pemenang esai yang diajak ke Jepang, tapi hostnya juga, Pak. Boleh kita sama-sama ke Tokyo, nanti nginap di rumahnya Bapak. Nanti pokoknya siapapun ini yang Tribuners yang nonton, misalnya orang Makassar, orang Jakarta, atau orang siapapun, kalau misalnya mau berkunjung ke Tokyo dan mau silaturahmi, boleh sekali di rumahnya Bapak. Jalan apa, Pak? Kasih tahu dulu, Pak. Ya, tapi masalahnya kalau rumah di Jepang biasanya kecil sekali. Oh, kecil. Jadi, ya. Saya lihat di film kalau banyak datang nggak bisa muat. Jadi itu masalah. Iya, betul. Apalagi masih pandemi, jadi tidak boleh dekat-dekatan. Itu. Jadi di Jepang rumahnya kecil-kecil, Pak. Kayak di film-film artinya, Pak. Ya, kalau rumah di Makassar besar-besar. Iya. Beda. Tapi ada beberapa mungkin yang besar, Pak. Tapi kalau saya lihat film-film kayak Doraemon itu besar, Pak, sampai tingkat. Itu mungkin di gambaran kartun, Pak, tapi aslinya memang agak kecil-kecil. Iya.
agak kecil-kecil. Aduh luar biasa sekali nih Bapak. Tapi ini totalnya Pak, kan ini Bapak nih dari Jepang ke Makassar. Waktu umur 20 tahunan juga 30 tahunan juga pernah ke Indonesia dan Makassar. Jadi totalnya ada berapa kali nih Pak total keseluruhan ke Makassar? Saya totalnya kira-kira 20 tahun di Indonesia. Oh. Pernah tugaskan di Jakarta, atau di Medan, pernah di Surabaya, juga di Denpasar. Jadi kalau Makassar pertama kali ini. Ini pertama kalinya, tapi Bapak sudah sering berkunjung dan juga pernah menetap di kota Makassar sekitar 20 tahun. Di kota Makassar maksudnya di Indonesia sekitar 20 tahunan. Iya. Aduh, luar biasa sih. Makanya Bapak ini sudah bahasa Indonesia mungkin sudah lancar sekali Tribuners. Mungkin kalau kita kasih bahasa kalau anak Jaksel lo gue itu juga sudah akrab mungkin di di Bapak dan beberapa bahasa-bahasa Indonesia karena ternyata sudah 20 tahun. Saya kira Tribuners ini mungkin sekitar kayak 5 kali Bapak kunjungan ke Indonesia, tapi ternyata sudah pernah menetap di Indonesia, bahkan pindah-pindah ke Jakarta, Surabaya, Denpasar dan lain-lain. Waduh. Jadi kesini bawa anak, bawa istri Pak? Kali ini sama istri saya saja berdua di sini. Berdua dari Jepang. Istrinya orang Jepang Pak? Ya. Oh iya. Karena sebelumnya kalau kebetulan saya juga kenal Pak sama kepala kantor konsuler Jepang di Makassar. Nah sebelumnya itu Pak istrinya alumni AMI ya Kak, Akademi Fantasi AVI. Kebetulan dia itu istrinya artis Pak, kantor konsuler Jepang, jadi pernah berkunjung ke redaksi Tribun Timur, terus kita bincang-bincang dan juga menyanyikan lagu kenangan tentang AVI. Ada luar biasa sekali. Tapi Bapak istrinya orang Jepang dan juga dari Jepang bersama istrinya langsung terbang ke kota Makassar. Tapi anak-anaknya masih menetap di Jepang. Di Jepang semua. Di Tokyo. Umurnya sudah dewasa semua Pak? Sebagian sudah dewasa, sebagian masih di kuliah. Oh masih kuliah, waduh luar biasa. Kuliahnya juga di Jepang? Di Jepang, waduh luar biasa. Nanti mungkin anaknya Bapak bakal melanjutkan perjalanan karir Bapak sebagai kantor konsuler Jepang di kota Makassar. Amin. Nah, arigato gozaimashita. Baik Pak. Nah Pak, kalau untuk harapan Bapak sendiri nih buat kota Makassar seperti apa Pak? Apa yang Bapak inginkan di kota Makassar? Bapak sebagai kepala kantor melihat kota Makassar dan harapannya untuk kota Makassar. Ya, saya kira kota Makassar itu sangat penting dan sangat karena itu posisinya pintu gerbang kawasan Indonesia Timur. Jadi saya anggap kota Makassar adalah kota harapan untuk masa depan. Jadi saya tetap kota Makassar berkembang terus dan juga mengatasi berbagai mungkin masalah lingkungan, masalah sampah dan masalah transportasi dan sebagainya, supaya mengatasi dan menjadi kota teladan untuk kota-kota lain. Jadi untuk itu kami juga ingin kalau sebisa mungkin kontribusi dan kerjasama dengan kota Makassar. Ditingkatkan. Waduh, tapi tadi saya dengar kata-kata ini apa mungkin kebersihan yang lebih ditingkatkan, tapi saya selalu melihat Pak Jepang ada video-video Jepang kalau misalnya kayak pembuangan air atau istilahnya selokan itu bersih, itu memang betul atau gimana Pak di Jepang? Ya betul, bersih. Oh betul, ternyata sangat bersih. Bahkan Pak ada yang viral-viral di media sosial itu Pak, saya lihat bahkan pembuangan airnya itu ada ikan-ikannya Pak, itu benar atau tidak Pak? Atau cuma hoax? Ikan dulu karena air limbah mengalir ke sungai, jadi ikan tidak ada. Tapi kalau sekarang semua air pembuangan disaring dengan bersih, baru mengalirkan ke sungai. Jadi sekarang ikannya kembali ke sungai. Aduh, luar biasa sekali. Dan semoga ini juga salah satu contoh yang bisa disontohi oleh Kota Makassar untuk tetap merawat kebersihan agar kita juga semua terbebas dari penyakit dan lain-lain. Karena Jepang merupakan salah satu contoh negara yang sangat menerapkan kebersihan. Betul sekali Pak. Waduh, luar biasa sekali nih Bapak. Maka kalau makanan khas Jepang, kita lagi tadi sudah bahas soal Indonesia, sekarang kita bahas soal Jepangnya lagi nih Tribuners. Kalau di Jepang Pak, selain sushi nih, makanan yang cukup terkenal di kota Jepang itu seperti apa Pak?
이게 makanan 이게 selain sushi, tempura. Iya, Juga aku mungkin, suka. ya mungkin itu cocok lidah manis nih. Sama ini Pak, udon. Udon. Itu dari Jepang juga Pak? Ya. Aduh, di sini ada nih Pak, marugame nih. Kalau teman-teman misalnya lagi pengen makan makanan khas Jepang itu ke marugame. Dan beberapa restoran-restoran Jepang. Aduh Pak, saya jadi lapar nih Pak. Udon, tempura, sushi, terus apa lagi Pak? Aduh. Kita flashback dulu ke makanan-makanan. Ya seperti shabu-shabu. Oh iya, shabu-shabu. Oh ternyata asal Jepang. Saya kira shabu-shabu itu dari Korea Pak. Ternyata aslinya dari Jepang. Aslinya dari Jepang. Oh shabu-shabu. BBQ itu juga dari Jepang Pak. Barbecue ada juga dari Jepang, ada juga dari Korea. Iya, karena di sini sudah ada beberapa restoran Tribuners kalau kita diajak untuk merasakan nuansa Jepang atau Korea. Jadi di Makassar Pak ada beberapa restoran memang mereka mencanangkan atau memberi nama restorannya itu all you can eat, BBQ dan sabu khas Jepang, ada juga khas Korea. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam tempat restoran itu, kita diberikan nuansa ala Jepang Pak. Jadi dengan suara-suara Jepang, aroma-aroma sakura Jepang dan lain-lain. Ada juga nih yang khas Korea, kita diberikan lagu-lagu Korea dan juga suasana nuansa ala-ala Korea. Oh tapi aslinya sabu-sabu itu dari Jepang ternyata. Waduh, luar biasa sekali. Terus apa lagi nih Pak? Kita bicara soal. Ya, selain itu sukiyaki itu mirip shabu-shabu, tapi lebih banyak sayur-sayuran dan macam-macam. Oh iya. Terus apa lagi Pak? satu lagi makanan khas. Satu lagi apa ya? Seperti katsudon atau katsu ya. Tapi kalau minuman Pak, minuman ada banyak macam-macam. Salah satunya Pak. Salah satunya yang terkenal di di Indonesia juga. Sekarang di Jepang sendiri punya wine sendiri. Oh, wine dari daerah Yamanashi itu sangat terkenal. Wine sama juga dengan di Korea, wine juga cukup terkenal. Istilahnya kalau di sana wine-nya itu soju di Korea. Soju. Kalau di Jepang ternyata wine juga cukup terkenal menjadi minuman khas Korea. Waduh, luar biasa sekali Pak ini. Aduh, ternyata ada suki, tempura, ada sushi, ada sabu-sabu, ternyata makanan khas Korea, makanan khas Jepang yang sudah cukup dikenal di kota Makassar. Saya juga Pak pecinta makanan Korea, Jepang, jadi kapan-kapan Bapak bolehlah ajak saya Pak untuk makan makanan khas. Bapak ajak saya makan makanan khas Jepang di Makassar, saya ajak Bapak untuk makan makanan khas Makassar di Makassar juga Pak. Yeah. Kita sisa waktu Tribuners, aduh luar biasa. Nah satu lagi pertanyaan Pak, kalau untuk wisata di Jepang yang terkenal Pak? Yang paling terkenal saya rekomen Kyoto. Kyoto itu kota yang agak tua seperti kalau di Indonesia seperti Jakarta, kota yang indah. Kyoto namanya Pak? Kyoto. Maaf Tribuners. Arigato. Kita masih harus belajar bahasa Jepang nih, tapi setelah baru beberapa jam tadi bincang-bincang sama Bapak, saya sudah tahu 3 bahasa Jepang. Pertama, konnichiwa, kedua, o genki desu ka, artinya apa kabar, dan juga hai artinya iya, ada 3 sama 4, arigato gozaimashita. Jadi ada 5, sudah 5 bahasa Jepang, sudah ada dasar bahasa Jepang. Waduh, luar biasa sekali Pak. Nah, Bapak ini kalau di Makassar tinggalnya di mana Pak? Ini sementara masih di hotel. Masih di hotel, tapi rencananya bakal menempati rumah dinas. Ya mungkin masih kecil. Oh iya, oke. Baik Tribuners, kita akan lanjut perbincangan kita tentang Jepang, hubungan Jepang, Kota Makassar, dan juga seputar sosok dan perjalanan Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di live ngobrol virtual Tribun Timur bersama dengan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Yasue Katsunobu.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah. Tribuners, terima kasih masih bersama dengan live ngobrol virtual Tribun Timur bersama saya dan juga Pak Yasue, Kepala Kantor Konsuler Jepang di Kota Makassar. Nah, sebelum lanjut perbincangan nih Pak, saya mau baca dulu komentar yang sudah masuk di akun YouTube Tribun Timur. Nah, ada dari Abdiwan Muhammad, katanya arigato. Jawabnya gimana Pak? Hai atau arigato gozaimasu juga? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu tak buat Abdiwan Muhammad. Nah, selanjutnya ada juga komentar dari kasih sayang bersama. Saya mau ke Jepang. Waduh, luar biasa. Kalau mau ke Jepang bisa langsung konsul ke Yasue Katsunobu, Kepala Kantor Konsuler Jepang di Kota Makassar. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan lagi yang bakal kita ajukan ke Bapak. Salah satunya adalah tentang bagaimana dan juga apa sih sebenarnya kantor konsuler Jepang Pak. Itu mungkin hubungan kerjasama atau mungkin semacam kayak duta Jepang untuk Indonesia atau gimana Pak? Itu kerja-kerja dan visi misinya kantor konsuler Jepang itu kayak gimana? Ya, kantor konsuler Jepang di Makassar itu fungsinya ada berbagai fungsi. Itu kalau di Jakarta kami punya kedutaan Jepang, kedutaan besar itu mengurus pemerintah pusat dan pemerintah pusat urusannya. Tapi kalau di daerah seperti di Makassar, konsulat Jepang itu lebih cenderung hubungan dengan pemerintah daerah. Jadi kalau ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah Jepang, kami support supaya pertukaran dan kerjasama berjalan baik. Tapi sebelumnya wilayah kerja kantor kami adalah seluruh Sulawesi dan juga Maluku Utara dan juga Papua. Jadi, Papua. Ya, semua dari 8 provinsi. Jadi kami melayani
seperti visa, misalnya mau ke Jepang kan bisa isu visa, dan juga kami melayani warga negara Jepang yang tinggal di daerah ini seperti nanti paspor dan juga berbagai fasilitas untuk mereka. Dan juga kami support seperti kalau kerjasama antara swasta dan swasta, bisnis dan bisnis. Kalau perusahaan Jepang mencari partner perusahaan di sini, kami mungkin bisa bantu supaya usaha mereka bisa berjalan baik. Dan tapi pokoknya kami tugas kami adalah meningkatkan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepang dengan Indonesia, khususnya daerah wilayah kerja kami. Jadi itu kami sangat mementingkan hubungan itu persahabatan dan saling pemahaman itu sangat penting. Maka kami melaksanakan berbagai kegiatan seperti bidang pendidikan, bidang kebudayaan, pertukaran budaya, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Baik. Dan ternyata banyak sekali tugas dan fungsi dari kantor konsulat Jepang di Kota Makassar ini. Salah satunya tadi soal visa, juga paspor. Kalau misalnya ada mau perpanjangan paspor dari orang-orang Jepang yang ada di Kota Makassar dan lain-lain. Tapi ada satu lagi nih Pak pertanyaan nih. Kalau misalnya keluarga Kota Makassar atau warga lain yang ada di Kota Makassar nih penasaran soal Jepang dan juga ingin tahu info tentang misalnya tadi yang disebutkan ada beasiswa dan juga cara-cara ke Jepang. Mungkin juga konsul soal Jepang karena banyak banget nih Pak di Kota Makassar yang suka dengan Jepang karena suka nonton-nonton anime dan lain-lain. Kalau misalnya nih mereka kepo tentang Jepang dan juga ingin tahu tentang beasiswa dan lainnya tentang Jepang, itu bisa ke kantor konsulat Jepang atau gimana Pak? Ya, kami menerima semua pertanyaan tentang Jepang itu kami siapkan seperti info mengenai beasiswa dan juga info yang tentang Jepang. Kalau kami tidak bisa jawab, kami cari bahan dari Jepang dan sebagainya. Jadi kami bisa melayani segala pertanyaan tentang Jepang. Dan satu lagi, jadi saya mungkin sekarang pada saat ini ke Jepang itu perlu visa, tapi itu sementara karena pengaruh COVID-19, jadi sekarang sedikit mengurangkan visa itu sementara. Ada banyak berbagai syarat-syarat. Syarat-syaratnya karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan kalau misalnya juga masih artinya tunggu COVID-19 dulu hilang atau melandai, baru nanti akan kembali normal lagi pelayanan visanya. Waduh, luar biasa sekali Pak. Sama tadi sudah terjawab pertanyaan ini dari Tribuners, banyak sekali pertanyaan soal bagaimana kalau misalnya mau bertanya-tanya tentang Jepang. Ternyata boleh sekali, bahkan kalau misalnya kepala kantor konsuler langsung atau mungkin orang-orang di kantor konsuler Jepang tidak tahu jawabannya, itu bisa langsung dicarikan referensi langsung dari Jepang Pak, referensinya langsung dari Jepang. Pokoknya semua pertanyaan tentang Jepang deh. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang Jepang, cari beasiswa tentang di Jepang dan lain-lain, itu bisa ke kantor konsuler Jepang di Kota Makassar. Alamatnya itu di di Gedung Wisma Kala lantai 7, Jalan Dr. Samratulangi nomor 810. Makassar, Indonesia. Waduh, luar biasa. Ini saya pegang kartu namanya Bapak Yasue. Waduh, luar biasa sekali. Baik Pak, kita sudah bincang-bincang sekitar hampir sejam, kita bincang-bincang dengan Pak Yasue tentang Makassar, tentang Indonesia, tentang perjalanan karirnya dan juga tentang Jepang. Tadi saya ingatkan lagi soal makanan Pak, tadi juga sudah disebutkan kembali soal makanan khas Jepang itu seperti sushi, tempura, dan lain-lain yang sudah ada di Kota Makassar. Nah buat Tribuners juga yang ada di Makassar, misalnya kalau mau nanti kita bareng-bareng kulineran ala Makassar atau kulineran ala Jepang juga boleh. Nanti saya sama Bapak Yasue Katsunobu dan juga para kru kantor konsulat Jepang bisa adakan ini makan bareng. Luar biasa. Kita bisa kulineran dan juga bisa menikmati kuliner ala Makassar dan juga kuliner Jepang yang ada di Kota Makassar. Waduh, Pak Yasue Katsunobu, terima kasih banyak Pak. Arigatou gozaimashita atas waktunya bisa berbincang bersama dengan Tribun Timur dalam program acara live ngobrol virtual Tribun Timur tentang keseharian Bapak dan juga tentang
25 tahunnya Bapak sudah ada di Indonesia, sudah berkarir di Indonesia dan bahkan sudah pernah ke Tanah Toraja. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, arigatou gozaimashita Pak. Arigatou gozaimashita. Hai, Terima kasih hai. banyak. Oke, Tribuners, itu tadi dia perbincangan kita dan terima kasih telah menyaksikan live ngobrol virtual. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen YouTube channel Tribun Timur dan sampai jumpa di acara live ngobrol virtual Tribun Timur selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa. Arigatou Pak. Arigatou gozaimashita. Terima kasih.